salam jumpa kembali. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita. Kita masuk pada tema 1, subtema 3, pembelajaran yang ketiga. Tetapi untuk melanjutkan pelajaran kita hari ini, kita harus awali dengan berdoa terlebih dahulu ya. Kita akan berdoa Bapa kami bersama-sama. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak bisa buka buku paketnya di halaman 87 ya. Nah, perhatikanlah gambar di slide ini. Anak-anak lihat Siti dan teman-temannya sedang memegang alat kebersihan tubuh. Nah, anak-anak, Siti mandi memakai sabun. Mencuci rambut itu menggunakan sampo. Menggosok gigi pakai sikat gigi dan pasta gigi. Nah, anak-anak, kita harus merawat tubuh kita dengan teratur dari rambut hingga kaki. Nah, kita juga harus mandi sehari itu 2 kali anak-anak. Dan kita juga tidak lupa menggosok gigi kita ya. Nah, anak-anak, masih banyak benda lain atau benda kebersihan untuk membersihkan tubuh itu yang lain-lainnya, bukan hanya sabun, sampo, pasta gigi dan sikat gigi. Kita juga bisa menggunakan alat sikat yang lembut untuk membersihkan kuku kita seperti itu. Nah, anak-anak, sudahkah anak-anak merawat tubuh? Bagus kalau sudah ya. Jadi merawat tubuh itu ada aturannya dan harus dilakukan secara teratur. Nah, anak-anak, sabun, sampo, dan sikat gigi itu adalah benda untuk merawat tubuh. Nah, mari kita mengumpulkan benda lainnya lalu kita bandingkan berapa banyaknya. Nah, anak-anak membandingkan banyak benda. Nah, di sini ada banyak benda untuk merawat tubuh seperti sabun untuk mandi, sampo untuk mencuci rambut, pasta gigi untuk menyikat gigi. Nah, kita akan bandingkan banyaknya ya. Nah, perhatikan di sini ada gambar sabun. Di kotak pertama jumlah sabun itu ada 3. 1, 2, 3. Nah, di kotak yang kedua sabun itu jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk membandingkannya kita perlu menggunakan kata lebih sedikit. Maka 3 sabun itu lebih sedikit dari 5 sabun. Seperti itu ya anak-anak. Nah, kali ini kita akan menggunakan kata lebih banyak. Mengapa? Coba anak-anak lihat di kotak yang pertama, samponya ada berapa botol? 1, 2, 3, 4. Nah, di kotak yang kedua, sampo ada 1 botol. Maka 4 sampo lebih banyak dari 1 sampo. Selanjutnya, di sini di kotak yang pertama ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 botol sampo dan di kotak yang kedua ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 sabun. Wah, ternyata banyaknya sama anak-anak. Maka kita menggunakan kata sama banyak dengan. Jadi kalimat matematikanya adalah 4 sampo sama banyak dengan 4 sabun. Seperti itu ya. Nah, anak-anak, amati banyak benda di bawah ini. Kita bisa membuat kalimat matematika dengan cara seperti ini. Lihat, di sini ada 5 sampo. Ini adalah bilangan 5. Di bawahnya ada 3 sampo. Dan ini adalah bilangan 3. Kita bisa membuat kalimat matematikanya seperti ini. 5 sampo lebih banyak dari 3 sampo. Nah, jika dibalikan, maka 3 sampo lebih sedikit dari 5 sampo.
Kita juga bisa menggunakan kata seperti ini. 5 lebih dari 3, 3 kurang dari 5. Seperti itu ya anak-anak. Nah, di sini kita akan membandingkan banyak benda. Bandingkan banyak sampo di samping ini, lalu kita akan mengisinya dengan kata lebih banyak dari, lebih sedikit dari, atau sama banyak dengan. Nah, untuk soal yang pertama, 1 sampo itu lebih sedikit dari 4 sampo. Untuk soal yang kedua, 3 sampo sama banyak dengan 3 sampo. Untuk soal yang ketiga, 2 sampo lebih sedikit dari 5 sampo. Nah, kita menggunakan kata membandingkan ya anak-anak ya, yaitu lebih sedikit dari, sama banyak dengan, dan apalagi lebih banyak dari. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya isilah dengan kata lebih dari atau kurang dari. Bilangan 1 itu kurang dari 5. Bilangan 4 lebih dari 2. Bilangan 3 kurang dari 4. Bilangan 6 kurang dari 8. Bilangan 5 kurang dari 7. Bilangan 8 kurang dari 10. Bilangan 9 lebih dari 7. Bilangan 6 kurang dari 9. Nah, coba perhatikan gambar di slide berikut ini. Ketika mereka sudah selesai belajar, tiba-tiba saja Edo sedang bersedih anak-anak. Nah, gigi Edo sakit ternyata. Edo suka makan permen, tapi Edo sering lupa menyikat gigi. Akhirnya teman-teman menghibur Edo. Nah, mereka bernyanyi tentang gigi. Bagaimana ya lagunya? Nah, anak-anak, kita akan menghibur Edo dengan bernyanyi tentang gigi ya. Nah, ini adalah lagunya. Siapa yang sudah tahu lagu ini? Kalau sudah tahu, bagus sekali ya. Tetapi yang belum tahu dan belum pernah mendengarkan lagu ini, anak-anak bisa belajar dengan Bu Yesi. Kita nyanyi bersama-sama ya. Aku gigi mulut rumahku, agar sehat dan kuat aku harus disikat setiap hari. Sehabis makan dan sebelum tidur, dengan pasta gigi berfluoride, makan makanan bergizi, dan setiap 6 bulan sekali pergi ke dokter gigi. Sehat selalu, senang rasanya. Nah, begitu ya, kita sudah menghibur Edo yang sedang sakit gigi. Nah, anak-anak, menyikat gigi berarti merawat tubuh. Nah, menyikat gigi itu harus dilakukan 2 kali sehari ya. Nah, sebaiknya kapan, Bu? Nah, Ibu katakan bahwa kita dianjurkan untuk menyikat gigi itu setelah sarapan dan sebelum tidur. Nah, apakah hari ini anak-anak sudah menyikat gigi? Kalau belum, harus cepat-cepat sikat gigi ya, supaya giginya bersih dan sehat. Nah, anak-anak perhatikan, di sini ada cara Dayu menyikat gigi. Kita akan mengurutkan cara menyikat gigi dengan angka sesuai dengan urutannya. Lihat gambar pertama, Dayu menyiapkan sikat gigi dan pasta gigi yang akan digunakan Dayu untuk menggosok atau menyikat gigi. Setelah itu, ternyata yang kedua, Dayu mulai menggosok giginya. Lalu yang ketiga, Dayu berkumur agar sabun dari pasta gigi bersih sehingga tidak tertelan.
Nah, yang terakhir itu akhirnya Dayu pun selesai dan ia membersihkan sikat giginya dengan air bersih. Nah, nanti anak-anak kalau di rumah bisa mempraktekkan cara menyikat gigi dengan baik ya, seperti yang Dayu lakukan. Kita lanjut. Nah, anak-anak perhatikan gambar yang ada di sini. Ini merupakan aturan merawat tubuh. Lihat di gambar pertama, di sini Edo sedang mandi dan ia keramas untuk membersihkan rambutnya agar bersih, wangi, serta sehat. Nah, di gambar yang kedua, kita juga harus rajin mencuci tangan, baik itu sebelum melakukan kegiatan aktivitas kita ataupun sesudah. Kita harus rajin mencuci tangan ya. Yang ketiga, kita juga harus rajin merawat gigi kita dengan cara menyikat gigi. Dan yang keempat, kita harus selalu rutin menggunting kuku agar kuman-kuman jahat tidak hinggap di sela-sela kuku kita. Nah, biasanya menggunting kuku itu 1 minggu sekali ya anak-anak. Dan kita juga harus menjaga kebersihan kaki kita dengan cara mencuci kaki ketika kita selesai beraktivitas di luar rumah. Dan yang terakhir, kita harus istirahat yang cukup agar tubuh kita fit saat melakukan kegiatan aktivitas kita. Dan kita juga kalau beristirahat yang cukup, maka ketika bangun kita merasakan segar anak-anak, jadi tidak sakit. Nah, selanjutnya bagaimana cara merawat tubuh? Kita akan memasangkan gambar-gambar ini sesuai dengan pasangannya. Coba kita lihat yang pertama. Ada anak yang sedang berolahraga, mereka sedang bermain sepak bola. Maka bagaimana cara merawat bagian tubuh ini? Nah, menyepak bola itu kan menggunakan kaki ya anak-anak ya. Maka dari itu kita harus merawat bagian tubuh kaki dengan cara sering mencuci kaki ketika sudah melakukan aktivitas di luar, agar kuman-kuman yang berada di telapak kaki kita ataupun sela-sela jari kita itu kita bersihkan dengan menggunakan sabun, sehingga kaki kita tetap sehat dan terawat. Nah, yang kedua, ini ada Lani yang sedang makan menggunakan anggota tubuh yaitu tangan. Nah, tangan harus kita rawat dengan cara bagaimana? Sering mencuci tangan dan tidak lupa menggunting kuku, agar kuku terhindar dari kuman, ya kan? Nah, harus sering digunting, minimal itu seminggu sekali ya anak-anak ya. Nah, yang ketiga, sebelum makan sebaiknya kita mencuci tangan agar tangan kita bersih dan terhindar dari kuman penyakit. Seperti itu. Nah, untuk materi hari ini sudah selesai. Kita sudah belajar banyak sekali hari ini. Nah, kalau kira-kira belum jelas, maka anak-anak bisa mengulang kembali video ini, didengarkan, disimak, dan ditonton dengan baik ya. Untuk menutup materi kita hari ini, kita tutup dengan doa. Salam Maria, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih anak-anak sudah menyimak dan menonton video pembelajaran hari ini. Semoga kita selalu sehat dan Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi.